Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman kembali lagi tentang penyelesaian topik ya, penyelesaian topik untuk di PMM. Kali ini saya akan berbagi di Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila SMP atau paket B. Di sini ada teman-teman, seperti teman-teman lihat ini sertifikat sudah tersedia. Nanti juga ada profil pencarian SLB, diferensiasi juga saya akan bagikan semuanya pada teman-teman. Baik, kita langsung saja biar tidak berlama-lama. File yang sudah saya unggah nanti saya sertakan di link deskripsi, bisa teman-teman ATM. Bisa dilihat bagaimana program yang saya susun sehingga sudah lolos dari tahap kurasi. Langsung saja, proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP paket B. Saya buka di sini. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa pastikan sudah menyelesaikan modul-modul yang sudah tersedia di sini. Ada 7 modul ya teman-teman. Mulai dari merancang proyek, merancang modulnya, pelaksanaan proyeknya, dokumentasi serta evaluasinya. Teman-teman kerjakan semuanya dengan tahapan yang benar. Kemudian baru masuk di aksi nyata. Kebetulan aksi nyata yang saya pilih di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP paket B, yaitu merancang atau memodifikasi model proyek guru. Nah, sebagai informasi ya teman-teman, jadi sebenarnya modul project ini sudah ada disclaimer di awal, boleh dikerjakan secara bersama-sama, namun tetap ketika pengunggahannya diharapkan untuk diisi secara personal, hal-hal yang memang dilakukan peran Bapak Ibu guru masing-masing di project tersebut, itu yang disertakan. Nah, yang pertama di sini saya akan sampaikan tentang deskripsinya. Ini menentukan sekali teman-teman. Jadi kalau kita salah mendeskripsikan biasanya project kita juga tertolak. Nah, begini. Nah, di sini deskripsi yang saya pakai, yang saya tuliskan adalah berdasarkan hasil musyawarah dinas yang dilaksanakan setiap selesai upacara yang saat itu sudah diputuskan untuk mengambil tema kearifan lokal. Kebetulan project yang kami ambil adalah tema kearifan lokal. Setelah itu saya membentuk tim perancang modul dan saya bertugas sebagai koordinator proyek. Kemudian saya membuat kelompok kecil untuk menggagas langkah-langkah pelaksanaan proyek, mulai dari menentukan dimensi, elemen, dan subelemen dari tema yang diambil, kemudian menentukan tujuan, alur, dan target pencapaian proyek, serta membuat langkah-langkah setiap tahapan atau aktivitas proyek hingga tahap aksi terlaksana, mulai dari tahapan orientasi, kontekstualisasi, aksi dan refleksi hingga tahap penyusunan laporan. Sebagai informasi teman-teman, untuk tahapan project sebenarnya ada banyak model ya, cuman yang saya pakai di sini OKAR, pakai OKAR orientasi, kontekstualisasi, aksi dan refleksi. Jadi itu adalah gambaran singkat dari project yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yang kedua adalah refleksi, teman-teman. Jadi ada deskripsi juga ada refleksi. Nah, di sini refleksinya ini ya yang saya buat seperti yang saya sampaikan. Kalau refleksi itu biasanya ada pertanyaan pemantiknya, teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, jadi di sini refleksi yang pertama, pertanyaannya adalah kemarin tentang hal yang kamu pelajari gitu kan, hal yang dipelajari, hal yang didapat gitu, hal baru yang didapat setelah melakukan kegiatan proyek itu apa. Yang pertama refleksinya adalah banyak hal yang saya pelajari karena memang pertama kali melaksanakan proyek B5 dan menjadi koordinator proyek. Akhirnya saya belajar menentukan dimensi, elemen dan subelemen serta tahapan OKAR yang baru saya pahami. Terus yang kedua, ada pada bagian reflektif banyak sekali ternyata hal baru yang merubah saya. Ini kan apa hal baru yang merubah diri Anda? Saya masih ingat pertanyaan seperti itu. Jadi di sini saya jawab, pada bagian reflektif banyak sekali ternyata hal baru yang merubah saya pribadi. Ternyata meskipun sudah direncanakan, banyak temuan baru yang ternyata perlu dibenahi. Apa-apa itu namanya refleksi, teman-teman. Terus yang ketiga, membenahi apa yang kurang seperti persiapan yang lebih matang, penataan tim, perencanaan proyek yang lebih merata, dan menjadikan bekal untuk mendampingi proyek selanjutnya. Nah, ini adalah 3 pertanyaan refleksi yang kebetulan saat itu saya lakukan, saya dapat ketika pelaksanaan proyek B5 ini. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada dokumennya. Nah, ini modul yang kami buat di sekolah kami. Lembar pengesahan, daftar isi, peta konsepnya, modulnya, terus juga ada
ini ya orientasinya, kemudian dimensi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada TP-nya, tujuan proyeknya apa. Nah, ini tahapan-tahapannya juga. Terus kemudian kegiatan masuk ya, kegiatan satu orientasi dan kontekstual itu detailnya seperti apa. Jangan lupa pastikan ada yang namanya aksi dan refleksi, kan OKAR ya, jadi ada 2 tahap. Tahap aksi itu isinya apa saja, dan ini adalah hasil dari laporannya anak-anak ya, masing-masing kelompok sebagai bukti sudah mengerjakan proyek, terus ada dokumentasi juga. Nah, refleksi ini ya yang ada umpan balik. Nah, jangan lupa ini penting sekali refleksinya teman-teman, kalau nggak ada ini tidak diterima. Kemudian ada rapot atau laporan dari proyeknya anak-anak. Ini sebagai sampling saja meskipun tidak semua. Kemudian ada dokumentasi per masing-masing tahapan. Orientasi, kontekstual, aksi sampai refleksi. Nah, ini adalah masukan dari teman-teman. Jadi itu yang dapat saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berkasnya, filenya ini juga sudah saya siapkan di link deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.